Halo, 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 selamat assalamualaikum, pagi. Mbak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Eka, terima kasih banyak Ya, atas waktunya ya. ya, Izin oke. saya merekam Google Meet-nya boleh ya? Boleh, Boleh boleh. ya, sebentar. Eh, Oke. Selamat pagi Mas Eka. Pagi, Mbak. Perkenalkan dulu saya Vira. Ya, saya panggilnya Mas aja ya. Kayaknya Mas Eka jauh lebih muda dari saya. Iya, Mas Eka udah lihat CV saya ya? sudah. Pasti bingung ya, ini kok emak-emak udah masih skripsian gitu ya. Pasti bingung ya Mas ya. Enggak. Enggak ya. Mas ini lagi enggak tugas. Sebenarnya sih masuk sih, tapi nggak apa-apa Oh, lebih Masya Allah. awal. Oh gitu. Baik, Iya, baik, baik. Saya minta waktunya sedikit dan sebanyak mungkin. Salah ya. Mas, kita kenalan dulu kali ya biar suasananya boleh. nggak tegang. Saya dari tadi tegang, aduh gimana nih, udah lama banget nggak ngerjain tugas gini. Jadi perkenalan dulu kali ya, saya Vira, ada di CV. Ini tuh saya tuh iseng-iseng kuliah lagi Mas di PT IKI ceritanya. Karena anak-anak udah satu kuliah, yang satu udah mau kuliah juga. Alhamdulillah. Terus Mas lulusan dari UI juga ya? Iya, saya UI juga. Saya dulu di Poltek Mas. Jadi waktu itu abis itu kerja, udah pegang uang, mau ngelanjutin ke fisip tuh ceritanya. Udah daftar, udah kuliah sebentar, ternyata kegiatan kantor tuh susah ya untuk ditinggalkan gitu. Akhirnya ya udah jadi nggak ngelanjutin lagi. Tapi pada dasarnya suka 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 sekolah sih pada dasarnya, cuma nggak selesai aja dulu gitu. Gitu Mas. Oh, Jadi iya. sekarang nih udah di semester 6 kita tuh memang Hmm. disuruh untuk mulai tulis skripsi gitu. Nah, saya tuh Oh, memang suka dengan hukum hukum etika gitu-gitu. Jadi kemarin hmm. dosen saya bilang gak usah tentang Islam-Islam lah Fir gitu kan. Jadi terus media apa yang ada di benak kamu? Kalau aku sih Tempo gitu. Tapi sadar banget Tempo ini kan juga aduh gimana ya medianya, jadi berliku-liku banget tuh Mas Eka. Aku minta Hmm. biar ketemu nih dengan narasumber gitu. Jadi Hmm. tugas akhir aku nih memang studinya adalah komparasi awalnya Mas, tapi kalau misalnya Hmm. si media sebelah itu sulit untuk ditembus ya aku pengen justru ngulik Tempo lebih dalam tentang hanya khusus untuk pemberitaan RUU perampasan aset gitu. Hmm. Ya sebenarnya aku juga gemes juga gitu, ini nggak selesai-selesai gitu. Gitu sih Mas Eka. Gimana kalau Mas Eka kayaknya harus kenalan dulu deh. Ya, nama saya Gede Saputra kan. Mungkin dari barista ya. Iya. Tahu. Eh, saya udah sejak lulus itu saya kuliah di ini FIBUI Oh, dan Masya Allah. Tahun berapa ya jadi Mas Eka tuh? 2011 masuk, lulus 2015. Nah, Oh. setelah lulus langsung waktu itu Jawa Pos, tapi cuma sebentar, 3 bulan. Terus sempat di TV juga, di iNews TV. 2 tahun baru ke Tempo. Nah, Oh. karena sistem di Tempo itu dia harus dicaret gitu. Waktu itu aku masuknya jadi kontributor. Jadi dia semacam Oh. PKWT gitu. Ah, ah, Nah, ah, ah. Tempo waktu itu kan buka, ya, kalau nggak salah tuh 2017 terakhir. Dan itu udah lewat pendaftaran caretnya. Terus dia baru Oh. buka lagi 2021. Oke. Pas COVID itu. Nah, saya ikut caretnya lagi. Lolos, terus dari Jakarta langsung tetap di kontrak. Itu mereka ke semua des ya, semua nyobain gitu. Setiap 3 bulan sempat di ekonomi metropolitan, isu perkotaan, sama bisnis. 3 itu nasional, ekonomi metropolitan sama isu nasional. Nah, terakhir di isu nasional itu waktu itu kalau nggak salah pas sempat kebagian COVID. Terus akhirnya sempat di Sambo, meliput Sambo, sidang Sambo itu, Wah, kasus seru Sambo ya. banget ya Mas ya.
Udah expert banget ini Mas Eka ini, Masya Allah. Akhirnya Terus itu kan di online ya, di Tempo.com ya, terus dipindahin ke koran. Di koran sekarang premium harian. Iya. Dulu di koran, koran digital. Habis itu koran Tempo itu baru-baru di 2 tahun terakhir itu dia misahin hukum kriminal dengan isu nasional. Jadi hukum kriminal sekarang punya base sendiri. Nah kalau dulu dia nyambungnya ke nasional. Nah dulu dia punya base sendiri namanya base metropolitan. Jadi kalau misalnya isu-isu hukum kriminal yang perkotaan di sekitar Polda Metro Jaya itu sudah ke metropolitan desa itu des balai kota ya, isu-isu kemacetan segala macam kota kriminal kota di metropolitan. Nah kalau yang nasional ya di markas besar Polri-nya, TNI segala macamnya itu ke des nasional kayak gitu Mbak ya. Dan sekarang tahun kemarin sempat di istana setahun koresponden di istana. Berarti udah suka nulis banget ya Mas Eka ya? Iya. Mas Eka boleh nanya nggak, kalau di Tempo itu tadi kan aku ngelihat rentetan perjalanan ya, karir dan cinta, salah ya? Jadi maksudnya aku gini, ini udah berkeluarga belum ya? Belum. Oh, saya doakan semoga dapat jodoh terbaik ya. Jadi Mas, kalau di Tempo itu modelnya kita nulis dulu, terus nanti diplotin, oh ini cocoknya Mas Eka di bagian politik gitu, atau kebutuhannya mereka dari awal udah tahu hiring buat politik gitu. Nah itu kan yang pas ada jeda apa yang cara 3 bulan itu dilihat tuh nanti kemampuannya di mana. Dan karena saya buruk di ekonomi lebih ke nasionalnya bagus nih, ya entah produktif atau tulisnya lebih bagus atau pemahaman Indonesia lebih bagus. Walaupun sebetulnya ya reporter juga semuanya sih, kadang-kadang kita juga bisa dipindah. Kalau paling bagus juga kalau untuk jadi jurnalis itu di metropolitan dulu. Oh gitu, kayak ditempa gitu ya? Iya, karena di metropolitan itu kita ditempa buat bikin feature. Kekuatan Tempo kan feature ya? Iya betul. Observasinya, bahkan untuk politik ya. Tempo kan selalu bikin tulisan politik yang menceritakan suasana, nuansa segala macam. Betul. Baru nanti masuk ke isinya, kayak gitu sih. Boleh. Mas, ini kan saya kebetulan ngambilnya kan judulnya tuh menganalisis pemberitaan RUU perampasan aset ya dengan pendekatan teori hierarki pengaruh. Jadi teori hierarki pengaruh itu dari Stephen Deris sama Pamela Shoemaker. Dia itu meneliti bahwa teorinya adalah media itu tidak bergerak di ruang hampa pastinya ya kan, dan media itu akan memproduksi sebuah berita itu pasti ada pengaruh dari latar belakang wartawannya, bagaimana rutinitas medianya, lalu ada organisasinya, lalu ada ideologi dari si Tempo itu sendiri. Nah, di sini aku nggak menilai secara maksudnya bahwa Tempo tuh posisinya seperti apa, tapi intinya bagaimana pemberitaan itu bisa diproduksi gitu loh Mas. Jadi kalaupun komparasi dengan media lain itu bukan untuk mengkompar mana yang lebih baik, bukan, tapi itu hanya untuk eye catching aja gitu secara judul sebenarnya gitu. Jadi bukan untuk membandingkan siapa lebih baik, bukan. Aku takutnya salah paham gitu kan, makanya sebelah sana nggak mau kayak belum ini karena kok kita dibandingin sama Tempo, bukan itu sebenarnya. Jadi hanya untuk biar
lebih eye catchy aja sih sebenarnya. Nah jadi sementara aku udah bisa sama Mas Eka, kalaupun di sebelah nanti nggak ada komparasinya, mungkin aku akan mengangkat tempo sendirian lebih dalam gitu. Boleh ya Mas Eka kayak gitu ya? Boleh. Nah jadi pertama kali aku akan bertanya tentang bagaimana, kan ini masalah hukum ya kalau dibilang RUU perampasan aset ini ya Mas ya. Nah tadi kan Mas kan backgroundnya emang FEB, tapi ternyata passion menulisnya lebih bagus di yang menyerempet hukum gitu ya Mas ya. Ada gimana? Oh sastra. Oh aku pikir FEB. Di FIB. Iya makanya tadi soalnya ekonominya jelek. Oh maksudnya pemberitaan ekonominya ya ini ya, nggak matching, nggak passion gitu ya Mas ya. Baiklah. Nah, aku dikoreksi ya kalau ada yang salah ya. Soalnya kalau Zoom atau Jimit emang begini kan Mas, agak sedikit lola ya. Aku berharap suatu saat kita tetap bisa bertemu ya dalam keadaan bisa makan siang bareng atau dimanapun gitu ya Mas ya. Karena kan ini kan udah ibu-ibu ya, jadi Mas jangan takut bertemu dengan ibu-ibu ya. Semoga Mas bersedia ya suatu saat ya Mas Eka ya. Nah gini Mas, jadi apakah latar belakang itu mempengaruhi pemberitaan, latar belakang si wartawan ini mempengaruhi pemberitaan untuk khususnya RUU perampasan aset gitu Mas? Menurut Mas gimana? Iya, tapi tadi kalau lihat baca permohonan wawancara, ini RUU perampasan aset nggak ini saya nih kalau bahas isu jadi. Oh gitu ya. Kalau Mas lebih kemana isunya? Saya bisa rubah nanti. Bisa sih, cuman emang udah lama gak ngikutin isunya karena kan tahun kemarin kan di istana ya. Iya. Bukan di DPR. Tapi walaupun pernah di DPR. Cuman kalau misalnya dari segi legislasinya mungkin bisa. Oke. Nah, pertanyaan kan apakah latar mempengaruhi penulisan itu? Sebetulnya ya apa yang penulisnya baca, apa yang penulisnya ideologi penulisnya segala macam. Iya, tapi sebetulnya kan Tempo itu kan orang-orang idealis dengan berbagai macam idealis yang dikumpulkan di satu tempat. Yang mengikat kan idealisme jurnalismenya kan. Iya. Nah, yang mengikat kita itu kan ada kode etiknya itu sebetulnya. Kode etik jurnalistik itu ya Mas. Kode etik jurnalistik itu ya, dan idealisme Tempo yang egaliter dan terbuka. Nah, sebetulnya itu jadi kita bisa dibilang otak kita bervariasi, tapi kita diikat satu aturan itu konvensi lah istilahnya kayak gitu. Kalau misalnya kita memahami suatu isu RUU perampasan aset, sebenarnya pandangan Tempo itu sahabat kita juga sebenarnya pengen disahin, tetapi harus hati-hati supaya pasal ini nggak karet. Betul. Iya. Kayak gitu sih Pak. Oke. Terus kalau yang menentukan dari judul, kan Tempo suka judulnya yang membuat kita jadi membaca ya. Iya. Dalam tanda kutip gitu ya kan. Tempo juga wartawannya dikenal dengan watchdog kayak gitu ya Mas ya. Dengan kedalaman investigatif lah gitu ya. Nah itu gimana itu menurut Mas Eka? Bener kan itu? Kalau menurut judul ya. Nah ini agak susah nih kalau judul nih di era digital sekarang nih. Karena kan kalau kira lihatin Tempo yang versi cetak dengan Tempo yang online itu pasti beda. Iya. Karena ada SEO-nya itu. Dulu tuh Tempo terkenal yang bikin judul sebetulnya singkat padat. Kalau cetak ya. Nah kalau di online kan kita harus masukin kata kunci keywords-nya kan di judul. Dan kemungkinan itu judulnya panjang. Iya. Sebetulnya sih yang dibatasi sih, cuman karena ada aturan kaidah algoritma itu, ya kita jadi susah bermain dengan judul. Oh, kalau khusus di online ya Mas ya? Iya. Yang penting nggak clickbait kan? Iya, enggak. Oh gitu. Kalau judul tuh biasanya nanti, oke kita kasih judul nih, reporter ya, di CMS itu. Tapi nanti kemungkinan kalau judul terlalu panjang atau nggak
nah itu dibikin sama editor. Sama editor, oke. Sama editor. Ini tergantung ini ya, produknya apa, kayak misalnya kalau yang free content yang di Tempo.co, artikel pendek, itu kemungkinan mentoknya di editor. Oh gitu. Nah kalau misalnya kayak koran digital, premium harian itu, yang berbayar itu nanti kita nentuin judul, terus nanti ada editornya. Nah artikel itu masuk lagi ke editor bahasa. Oh, oke. Editor bahasa. Dan kalau misalnya tuh alurnya Wapemret juga sempat nentuin judul deh kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi editor redaktur dia udah nentuin judul, udah siap di publish lah, udah press plan. Terus judulnya diminta ganti gini aja kayak gitu. Oh gitu. Jadi atas rekomendasi yang terakhir itu di editor atau di wakil Pemret gitu ya, Mas? Iya. Oke. Nah, kalau misalnya berarti alurnya setelah kita melakukan investigasi, kita nulis, jurnalis itu ya, nulis, setelah itu kita masukkan ke editor, lalu editor yang akan ngupdate terakhir tuh nanti judulnya munculnya ini gitu ya? Iya. Biasanya ini tergantung editor ya. Ada editor yang emang dia itu pas lagi nulis cewek tuh. Kembali ke perempuan ya, Mas. Ceweknya emang parah sih. Terus ada yang selesai nulis dulu, nah barang tulisan jadi dikirim kita, terus diedit bareng gitu. Terus dia ada yang nanya, ini judulnya ngepas gak? Biasanya editornya tuh kayak mau nanya judulnya, ini sesuai gak sama konteks yang lu tulis gitu. Kayak gitu. Kalau dia bilang oh kayaknya nggak pas deh gini kayak gitu. Oke, berarti tetap ada diskusi dengan penulis dan juga editor ya, Mas ya? Oh iya, pasti. Tadi Mas bilang editor bahasa, itu beda dengan editor redaksi, Mas? Oh beda. Oh beda ya? Beda. Oke. Editor bahasa itu, tapi kita nggak langsung berhubungan ke editor bahasa sih. Jadi redaktur, editor news ke editor bahasa aja. Oh gitu. Gitu. Biasa tuh yang dia yang nganurin typo. Oh bisa typo juga ya jurnalis ya? Bisa typo kosakata atau mungkin kata-kata bakunya kayak gitu. Oke. Mungkin yang tetap KBBI ya, Mas ya? Yus Badi Udu ya? Salah ya? Atau yang dipakai tempo. Oh gitu. Sekadar kan sebetulnya itu bahasa verbal ya. Iya. Jadi sekadar ya kayak gitu. Iya, kadang kita kan nggak familiar dengan gawai misalnya gitu ya, Mas ya. Iya, jadi kita Mas kelahiran tahun berapa sih kalau boleh tahu? 94. Ih ya. Itu saya udah lulus SMA, Mas. Mas adalah anak saya. Oh iya. Lalu Mas, kalau untuk rutinitas media di Tempo kan kita sudah paham ya, maksudnya cara kerjanya yang kayaknya straight gitu ya, cepat terus dalam melakukan penekanan itu, maksudnya penekanan dalam judul gitu, Mas. Itu berarti nggak didiskusin dulu ya, misalnya ya udah nih jurnalis ini meliput RUU perampasan aset misalnya langsung go gitu atau dari awal udah diwanti-wanti nanti pokoknya harus mewawancarain yang dari DPR ya, harus mewawancarain dari ini ya cewek ya gitu misalnya, itu gimana? Oh kalau itu biasanya kita udah ingin ke apa ya, wawancaranya apa, angle-nya apa. Biasanya kita udah nentuin itu dari awal. Oh gitu. Karena di Tempo kan ada usulan ya. Oh. Itu usulan sehari sebelumnya. Misalnya, besok ada isu wawancara aset. Apa yang mau digali dari wawancara aset itu? Oke. Itu berarti udah meeting duluan ya? Kita udah tahu mau bikin apa segala macam. Terus ketemu siapa. Jadi Mas boleh sebelum kita melakukan wawancara dengan narasumber, itu berarti pasti harus ada diskusi pertama dulu ya di kantor, baik secara online atau offline gitu? Iya. Oh gitu, jadi nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk, langsung ke sini gitu, nggak bisa ya? Bisa kalau misalnya kita dapat informasi yang benar-benar mendadak sih. Oh gitu. Ya, kayak misalnya mungkin kebakaran atau tiba-tiba OTT KPK. Oke. Langsung cabut itu ya Mas ya? Iya. Oke. Gitu. Cakep juga ya kerjanya. Nah kalau untuk
eh, rutinitas media di Tempo tuh gimana Mas? Ya kan kita tahu ya kalau orang media tuh, saya juga dulu banyak kenal orang media waktu di PH juga di McDonald gitu. Kerjanya kan penuh dengan tekanan dalam arti enjoy gitu ya Mas ya. Karena kan orang yang memilih jadi jurnalis tuh orang-orang pilihan ya. Apalagi Tempo gitu. Gimana Mas? Tekanan di media ini apa tekanan Ya maksudnya tekanan dalam arti memenuhi deadline bukannya tekanan dalam arti negatif, bukan. Oke. Tekanan memenuhi deadline itu gimana ya? kasihan sampai diri sendiri juga sih. Oke. Jadi kalau di Tempo kan mungkin media lainnya, kalau di Tempo ini cerita pengalaman sih. Iya Bang, ini jadi subjektif ya Mas. Karena Tempo itu kan sebenarnya punya 3 produk dulu ya. Dia itu punya online, terus dia punya koran dulu, dan punya majalah. Betul. Majalah NBM namanya, majalah buletin mingguan. Nah dulu tuh beda redaksi gitu. Jadi itu majalah sama koran sama online tuh berbeda redaksi. Jadi masing-masing ada pemimpin redaksinya. Ada. Sekarang enggak kan? Sekarang mulai tahun kemarin tuh 2025 udah mulai di single brand namanya. Makanya koran disebut premium harian. Makanya jadi company yang terbuka ya Mas ya. Sahamnya bisa dibeli itu. Kalau saham terbuka itu kayaknya udah lama itu. Oh gitu. Oke. Nah, karena Tempo nggak punya saingan. Iya betul. Ya. Lain. Akhirnya saya diri. Misalnya majalah koran Tempo itu kan ini juga ya, bukan investigasi bisa deh ya, lebih in-depth lah. Biasanya saingannya kita ke anak majalah juga. Iya, kita ngekip bahan, karena kalau misalnya udah ditayangin di koran, otomatis anak majalah nggak punya bahan. Iya paham. Langsung kan. Itu tuh waktu di koran dulu, itu terakhir tuh koran itu 2024 kalau nggak salah, kasus Firly sempat nulis ya. Kasus Firly itu sempat nulis koran digital. Itu dia pola kerjanya bangun tidur jam 7 kita atau subuh kita usulan, terus usulan mau bikin apa hari ini, biasanya dua item, dua angle. Terus kita mulai dari bahan, jam 3 rapat checking. Jam 3 rapat checking itu bahan apa aja kita udah dapat, terus di situ nanti dibawa ke grup besar. Semua des ada template. Ini bahannya bisa nggak ditulis dilanjutin, kalau nggak bisa ubah aja gitu ya. Terus kita dari hasil rapat checking itu nanti editornya redaktur kita kasih tahu, tolong kejar lagi lah konfirmasi atau apa yang belum. Nah kita nulis baru jam 8. Jam 8 bahan udah kekumpul semua, itu baru nulis selesai jam 11. Lalu artikel itu 1 jam 2 jam, jam 12 atau jam 11. Nah itu kita nunggu sampai editannya selesai. Selesai kemungkinan jam 1 atau jam 2. Nah jam 2 itu kita harus udah mikirin buat usulan buat berikutnya. Bangun pagi. Itu tekanannya. Iya. Dalam pilihan waktu. Walaupun kita dikasih fleksibilitas waktu sih. Itu sih, itu paling tekanan ini ya. Waktu. Tapi memang begitu adanya ya Mas. Kalau seandainya di jurnalis kan seperti itu ya. Kayaknya di media manapun, tapi tinggal ke-enjoyannya aja ya Mas ya, ngejalaninnya. Oke, baik Mas, terima kasih banyak. Nah, tadi Mas sempat bilang kalau misalnya nggak bisa diterusin. Artinya ada poin-poin yang pembahasan yang nggak bisa diterusin itu dalam arti apa Mas? Susah mencapai narasumber kah? Ya itu salah satunya, narasumbernya susah. Entah emang dia menghindar, terus atau narasumbernya takut. Misal kalau pekerjaan kita nggak dapat bahan gitu, ya udah kita bisa nyari isu yang sama tapi angle yang lain misalnya. Oke. Atau
yang nggak enak ya, kita udah ngumpulin bahan, misalnya kita udah selesai nih, oke di rapat sore kita udah, oh bahannya itu udah lengkap. Terus kita nunggu, biasanya kan kalau saya tuh nunggu dulu deh, dari jam 7 malam atau jam 8 malam tuh santai-santai dulu. Tiba-tiba tuh diganti tuh, pernah ada kasus diganti angle-nya karena waktu itu Firly di OTT KPK, wah itu langsung bahan yang udah kumpulin ganti angle. Terus ada juga redaktur yang rese ya, tiba-tiba ganti angle di tengah malam jam 9 malam kalau nggak salah tuh. Iya, setelah dia dapat pencerahan gitu terus ganti angle gitu ya. Bisa gitu. Dia dengan satunya telepon, Kak, kayaknya ini isunya udah sering deh, ganti angle aja ya. Mas, mau minta pandangan Mas gini. Tempo ini kan berarti ada dua wajah ya Mas ya. Kalau misalnya dari narasumber itu ada yang wah diwawancara Tempo memang ditunggu-tunggu nih gitu, secara image, secara brand dan lain sebagainya. Orang kalau udah diwawancara Tempo pastinya kan udah kredibel lah gitu ya. Tapi di satu sisi untuk pejabat-pejabat yang mungkin agak alergi sama Tempo gitu, itu kan kita susah dapetinnya Mas. Itu bagaimana Tempo menyikapi itu Mas? Nah itu agak ini ya, itu juga masalah kita sekarang sebetulnya. Iya. Sekarang kan udah kayak gitu. Biasanya kalau misalnya ke orang itu nggak bisa, kita nyari narasumber yang lebih moderat ke Tempo, dibilang kayak gitu. Karena selalu ada jalan lah untuk informasi seperti itu. Betul. Walaupun kita tetap berusaha untuk ini ya, tapi biasanya kalau yang susah-susah itu nyari konfirmasinya yang susah. Oke. Jadi untuk menegaskan kembali gitu ya Mas ya? Iya, dalam suatu lembaga atau kementerian kita udah dapat informasi nih dari bawahan atau dari dirjen-dirjennya. Kita udah kumpul, kita udah punya pelurunya. Konfirmasi kementerinya ya biasanya susah. Bisa kita kirim, dan itu penting sebelum konfirmasi itu. Jadi kita benar-benar harus kejar banget. Gitu. Kayak kemarin itu temen sampai dia ke IPB dari Depok buat ke salah satu menteri. 4 kali udah menterinya dicegat gitu, tapi nggak mau. Karena Tempo gitu ya Mas? Iya, dan isunya juga mungkin sensitif buat dia. Sensitif, betul. Sensitif. Kayak gitu. Sampai ada yang ke rumah pribadinya buat ngasih surat, kayak gitu-gitu. Iya, jadi apa yang dialami oleh jurnalis itu memang betul-betul butuh pengorbanan ya Mas ya? Iya. Ya kan? Dan aku juga sempat dengar di Wocor Alus atau di mana gitu. Jadi Pak Prabowo sempat mention Tempo gitu kan. Jadi kenapa sih Tempo tuh sama kita gitu ya. Tapi ya udahlah ya, itu kan sangat subjektif ya kan. Tapi kalau saya tuh tetap nilai kita tuh harus butuh media yang seperti ini gitu ya, agar tetap menjaga akal sehat gitu ya. Ya terus gini Mas, kalau faktor yang paling dominan dalam pemilihan narasumber itu berarti datangnya dari redaksi ya Mas ya? Datangnya dari redaksi dan reporter sebetulnya. Oh reporter. Penentuan narsum itu biasa tergantungnya pada narsum ini sebagai orang pertama yang melihat dan menyaksikan. Oke. Iya, kita harus ambil itu. Jadi bukan dari yang katanya atau dengar dari orang lain kayak gitu. Mas, kayaknya setelah saya melakukan wawancara dengan Mas Eka sedikit ini, maksudnya dari sisi yang baru poin ketiga nih Mas, saya kok malah lebih kayaknya penelitian saya jangan hanya terbatas pada RUU perampasan aset ya Mas ya, karena kayak jadi lebih mengecil gitu ya. Jadi maksudnya bagaimana media itu menyikapi sebuah proses untuk menghadirkan sebuah berita gitu, itu kayaknya lebih eye-catchy ya Mas ya. Gimana menurut Mas? Iya kan, karena lebih oke gitu. Karena kalau misalnya saya lihat Mas Eka kan bisa kita kulik semuanya gitu tanpa harus memfokuskan di satu judul gitu ya. Karena Mas Eka bisa hari ini meliput RUU, besok meliput apa gitu ya Mas ya. Bisa seperti itu ya Mas ya. Oke.
Oke. Yang penting Mas memang passionnya di nulis gitu ya. Iya. Memang kerennya di nulis. Oke. Nah, kalau misalnya di level organisasi Mas, kalau Tempo kan kita nggak melihat bahwa ada kekuatan politik besar di balik Tempo gitu ya. Jadi masih dinilai, sama saya sebagai masyarakat awam menilai bahwa Tempo nih masih berdiri di tengah, independen, menjaga integritas gitu ya, sampai saat ini ya Mas gitu. Kan kita nggak tahu nantinya dibeli sama siap Garuda TV gitu. Nggak tahu ya, jadi sampai saat ini masih melihat seperti itu. Nah, berarti untuk level organisasi media itu pemberitaan isu apapun itu tidak terkait dengan kekuatan apapun ya, betul ya Mas ya? Iya, betul, nggak terkait. Di Tempo, ya, betul. nggak terkait apapun. Nah, apakah kita punya yang namanya kode etik jurnalistik? Menurut Mas itu kadang membuat skupnya bergerak lebih kecil atau justru membatasi Tempo untuk harus hati-hati nih, warning nih gitu? Itu gimana? Iya, harus lebih hati-hati. Tempo itu punya firewall antara redaksi sama bisnis. Biasanya itu yang sering ini tuh marketingnya sama jurnalisnya kan. Udah pasti tuh di setiap tempat ya Mas. Marketing itu yang buat iklan ya. Iklan BYD loh sekarang Tempo. Nah itu ada firewall untuk membatasi itu. Jadi kalau misalnya politikus mau ngiklan ya ngiklan aja langsung ke marketing, jangan ke pemberitaan. Makanya kalau di Tempo tuh advertorial kan ada info nasional. Nah, biasanya sudah di situ. Dulu tuh pernah diceritain kasus ya, soal jadi Tempo ini tim investigasinya lagi ngusut soal Pertamina atau Mandiri, Pak. Nah, marketingnya dengar bocoran itu, kita lagi ngusut itu, dia nggak deketin lah perusahaan BUMN itu. Mau iklannya gini, kayak gitu. Betul. Jadi, nggak bisa diganggu. Dan pernah waktu itu ada investigasi juga. Oh, ini Pertamina, dia iklan kalau nggak salah 1M atau 2M. Dan kebetulan Tempo itu lagi mau rilis investigasi soal korupsinya itu. Iya, yang waktu itu ya. Iya, waktu itu disuruh take down, nggak bisa, nggak boleh kan. Palingan ditunda dulu gitu. Nggak boleh. Akhirnya iklannya itu dibalikin. Oke, begitu sebegitunya ya, takut menjaga kredibilitas Tempo juga ya. Mas, berarti menarik ini kalau misalnya si marketing kerjanya nyari uang nih, gitu ya. Maksudnya untuk iklan gitu kan ya. Nah, ketika itu bertabrakan dengan apa yang mau Tempo bahas, artinya marketing harusnya paham ya apa yang mau kita majukan atau gimana. Ada nggak itu rules of the games-nya marketing? Nggak boleh iklan ini, nggak boleh iklan ini, nggak boleh berkaitan dengan ini gitu. Ada nggak? Atau nggak? Nah itu nggak tahu ya. Mungkin ada arahan itu ya, kayak pelatihan gitu buat divisi marketingnya ya. Oh gitu. Tapi kita nggak tahu, iya mungkin ya. Baik. Tapi biasanya kan kalau marketing ya dikejar juga mungkin target ya. Iya kayak gitu. Dan dia kan juga dia juga nggak tahu apa yang kita tulis kan, betul. Oh iya betul. Iya betul kan. Dia nggak boleh tahu gitu. Oh gitu Mas. Jadi nggak pernah ada meeting menyeluruh gitu dari marketing dengan jurnalis dengan editor gitu nggak? Oh, kalau meeting menyeluruh ada, tapi bukan sebatas isinya ya, lebih kayak kontennya ini kita lebih harusnya kalau kata marketing kita lebih Gen Z savvy lah atau lebih ke ini adaptif ke Gen Z atau gitu. Kayak gitu aja sih. Tapi kalau isi dapurnya enggak marketing. Oke. Dan berarti kalau kita bilang nilai dan prinsip redaksional itu berarti tetap ya Mas, tetap mengutamakan asas ibaratnya kredibilitas, integritas gitu ya Mas ya. Dengan dengan rules yang udah ada di Dewan Pers. Oke. Kemarin sempat saya mengikuti juga tuh yang poles beras busuk itu. Iya kan? Nah, ketika ada seperti itu tuh Mas ya, emang aku juga lihatlah transkonnya gitu. Menarik ya. Berarti sekarang itu nguap ya Mas ya? Kasusnya ya? Ya, belum ngikutin lagi tuh, karena balik lagi tuh kasusnya ke Dewan Pers. Iya, kembali ke Dewan Pers. Dewan Pers. Tapi kalau nggak salah Amran tuh banding gitu kalau nggak salah.
Iya, banding ya. Iya, jadi banding ya. Ya semoga Mas dijauhkan dari seperti itu ya Mas. Karena repot juga kalau udah bicara dan kekuasaan ya. Nah, karena ada hubungannya juga mungkin karena memang Tempo ini nggak dimiliki oleh kekuasaan gitu ya. Jadi kayaknya pada alergi gitu ya. Kalau lihat Tempo bicara yang sebenarnya tapi alergi judulnya gitu ya Mas ya. Alergi untuk dikritik gitu ya. Nah sekarang di Extra Media nih Mas, tadi kan kita udah ngomong kalau menurut Mas, saya kan nggak tahu ya gimana pembacanya daripada Tempo.co ini itu lebih kemana sih Mas, kalau boleh tahu diagram ininya, kue-kuenya tuh kemana gitu, eksekutif kah atau di range berapa gitu. Kalau saya searching itu ya datanya kan nggak bersumber dari Tempo gitu, kayaknya cuma hanya sekedar menyimpulkan sendiri gitu. Kayaknya ya Tempo itu pembacanya ya. Kayaknya segmennya emang orang yang serius sih. Serius ya. Berpendidikan ya Mas. Udah melekatnya gitu ya. Kalau orang yang muda biasanya sih milenial, tapi yang muda mungkin ada yang baca Tempo yang kritis biasanya. Yes. Dari mahasiswa segala macam gitu. Tapi mungkin saya juga ini sih kalau lihat data di daerah-daerah tuh Tempo juga termasuk ini juga sih. Ada nama juga gitu, Tempo dan Kompas lah kayak gitu. Karena mungkin mereka melihatnya Tempo itu kan investigasi kuat. Iya, betul. Dan dari dulu emang selalu mengkritis. Iya, mengkritisi apa yang perlu dikritisi secara objektif kan gitu. Iya, bukannya mencari-cari yang sebenarnya nggak ada gitu kan ya Mas ya. Memang kenyataannya ada gitu. Cuma mungkin angle pemberitaan itu tetap, berarti tadi aku tekankan itu berarti ada di editor ya Mas ya. Iya, ada di editor. Di editor ya, berarti memang kuat ya editornya. Kalau boleh tahu Mas, editor untuk hukum, terus untuk ekonomi, editor untuk itu berbeda atau satu orang Mas? Berbeda. Oh berbeda, jadi memang pakarnya di hukum ya hukum gitu ya? Iya, karena kan beda kanal juga kan. Beda des hukum punya editor mereka sendiri, des nasional punya editor mereka sendiri. Kalau jurnalis itu secara hierarkinya langsung ke editor apa gimana Mas? Hierarki jabatannya? Reporter, terus nanti dia ke editor atau redaktur, terus dari itu ke penanggung jawabkan, ada redaktur utama, terus penanggung jawab kanal biasanya tuh yang ngapalain des, baru habis itu redaktur eksekutif, terus wakil pemret, baru pemret. Oh gitu. Nanti kalau seandainya saya lagi membahas gambaran umum Tempo, boleh dibantu nggak ya Mas data itu? Oh iya, maksudnya hierarki itu gitu. Saya kalau lihat searching di searching gitu banyak sih Mas, cuma nggak tahu masih update nggak nama-namanya gitu. Oh itu kayaknya coba minta Bariknya bisa deh. Oh Barik kan? Oh iya. Ganti-ganti dia. Oh iya. Rollingan Tempo itu cepet juga sih. Oh gitu. Geser-geser cepet juga dia. Tapi cuma di dalam-dalam itu aja kan Mas? Iya, di dalam itu aja. Oke. Berarti kalau misalnya kan sekarang kan Tempo tuh banyak banget yang ngeluarin Tempo TV tuh. Bocor alus, terus TKP ya. Macam-macam putar balik apa gimana lah. Terus itu berarti orang jurnalisnya bisa dari yang Tempo.co atau memang punya jurnalis sendiri tuh Mas? Itu jurnalis spesial Tempo.co juga. Oh. Iya, jurnalis redaksi juga. Karena gitu. Tujuan redaksi itu lebih ke media sosial ya. Maksudnya lebih banyak menggait pembaca gitu. Karena kalau ditulis tuh kayaknya anak sekarang itu susah ya. Yes. Tulisan panjang gitu. Betul. Jadi lebih ke medsos gitu. Benar. Dan kalau dari dulu status sih Tempo ini telat masuk ke digital. Telat Mas. Tahun berapa itu waktu dari majalah jadi online juga ya kan? Tapi tetap dijual juga ya majalah ya?
Iya, Heeh. saya fokusnya di majalah itu. Heeh. Mungkin tuh yang baru seriusnya 2007, tapi 2010 mungkin ya, karena waktu itu Detik ya yang pertama kali. Iya, Detik. Pokoknya Betul. adaptasi ke media ininya ini mungkin mereka itu terlalu konservatif untuk adaptasi teknologi. Nah, tapi akhirnya kan mengikuti ya Mas ya. Akhirnya mengikuti mau nggak Mau, betul. mau nggak mau harus adaptif. Ya, Mas, kalau di Tempo.co ini kan kesannya memang beritanya tuh nggak mendalam seperti majalah ya Mas ya. Jadi lebih cepat, terus ya tetap maksudnya kayak yang terjadi saat itu gitu nggak sih, konfirmasi Iya. terjadi saat itu. Nah berarti kalau tentang RUU perampasan aset ini kan sekarang lagi adem ayem nih Mas. Kemarin kan muncul lagi pada saat kita ada kerusuhan yang DPR itu ya, terus ada tuntutan 17/8 itu ya. Nah, Iya. jadi kalau misalnya ini nggak lagi hangat, jadi Tempo juga menomor sekian kan gitu apa gimana? Atau tetap yang ini belum selesai nih, kita harus kulik-kulik terus gitu, enggak? Bisa sih kulik-kulik terus. Kalau misalnya mau update follow up gitu bisa. Tapi itu untuk yang free content biasa sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya dapat bahan yang lebih bagus, taruhlah kita dapat naskah akademik yang terbaru gitu. Nah itu bisa kita follow up untuk ke koran. Gitu. Oh gitu Mas. Iya. Oke. Mas, aku ada pertanyaan yes or not. Mas Eka nanti sebagai penghargaan mohon diterima ya hadiah dari saya ya. Hadiahnya traktir makan dan goodie bag. Jadi Mas Eka ini ada pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya udah ada sih di Google Form, tapi aku yakin Mas Eka nggak bisa lah, nggak punya waktu lah dengan tekanan rutinitas medianya. Yang pertama ya Mas, level individu. Latar belakang pendidikan saya mempengaruhi cara saya memahami isi RUU perampasan aset. Yes or no? Yes. Yes ya. Lalu pandangan pribadi saya ikut mempengaruhi pemilihan sudut pandang angle berita. Pandangan pribadi? Iya. Jadi Mas kayak ada kecondongan gitu bahwa iya pengen cepet-cepet nih gitu RUU perampasan aset ini gitu. Atau enggak? No. Oke. No. Lalu saya memiliki kekhawatiran pribadi terkait potensi penyalahgunaan RUU perampasan aset, Mas. Yes. Yes ya, sama. Saya merasa memiliki kebebasan individu dalam menentukan fokus pemberitaan. Yes. Yes. Nilai etika dan keyakinan pribadi saya menjadi pertimbangan dalam menulis berita RUU. Yes. Yes. Nah, tekanan deadline mempengaruhi kedalaman verifikasi berita yang saya tulis. Atau tidak? Yes. Oh yes juga. Jadi deadline mempengaruhi ya Mas ya. Apalagi kalau kalau misalnya dirubah-rubah sama editor. Deadline mempengaruhi kedalaman bahasa. Saya menyuarakan suara Mas loh. Lalu saya lebih sering menggunakan narasumber resmi pemerintah, DPR gitu dibandingkan dengan narasumber alternatif. Yes. Yes ya. Press release menjadi rujukan utama dalam penulisan berita RUU ini. Ya. No ya. Oke. Keterbatasan waktu membuat isi RUU perampasan aset disajikan dengan ringkas dan ini enggak. Nilai berita seperti konflik dan urgensi lebih diutamakan daripada analisis substansi pasal. Enggak ya Mas? Gimana Mas? Jadi gini, Mas lebih senang mengedepankan tentang konflik dan urgensi daripada RUU perampasan aset misalnya gitu, dibanding menganalisis substansi pasalnya gitu. Jadi kita nggak peduli dan substansi pasalnya, yang penting konflik dan urgensinya ini yang didahulukan. No ya. Oke. Level organisasi media, kebijakan redaksional media mempengaruhi arah pemberitaan RUU perampasan aset. Ya kan? No. Editor memiliki peran besar dalam menentukan sudut pandang angle berita. Sebetulnya editor sudah enggak sih? Oh enggak ya. Jadi no ya Mas ya, karena dia tidak menentukan sudut pandangnya ya. Dia hanya merevisi nggak sih? Dia merevisi
menyarankan iya, karena yang tahu di lapangan itu kan reporter, makanya itu didorong ngusulin si reporter. Oke, jadi lebih kepada reporter ya Mas ya. Media tempat saya bekerja memiliki sikap tertentu terhadap RUU Perampasan Aset. Yes. Pasti iya ya Mas ya, makanya suruh dikulik ya. Iya. Pertimbangan audiens menjadi faktor penting dalam pembikaian RUU ini. Apakah pada saat kita melakukan angle tertentu itu mikirin nanti audiens akan gimana gitu? Iya nggak sih Mas? Iya. Iya. Kehati-hatian organisasi mempengaruhi pilihan kata dan judul dalam pemberitaan. Yes, Pak. Nah, tekanan politik mempengaruhi cara media memberitakan RUU Perampasan Aset? Enggak ya, Mas? No. Saya udah tahu jawabannya. Narasumber tertentu berupaya mempengaruhi framing berita yang saya tulis. Ya, oke. Regulasi seperti Undang-Undang ITE membuat redaksi lebih berhati-hati dalam pemberitaan. Iya, banget ya, Mas. Persaingan antar media daring mempengaruhi kecepatan dan gaya pemberitaan. Kepentingan ekonomi dan bisnis menjadi pertimbangan dalam produksi berita. Ini untuk di Tempo aja? Iya. No. No ya, karena tadi ada iklan aja harus di take out. Iya, tadi iklan yang terkait dengan kasus gitu ya Mas ya. Tanpa menyebutkan siapa iklannya, nanti izin saya misalnya bisa memasukkan itu ya Mas ya. Maksudnya kan memang menjadi integritas banget gitu. Nah, ideologi nih Mas. Kalau boleh tahu, saya kan sedikit baca-baca tentang Tempo nih Mas ya. Dulu kalau nggak salah kan Pak Gun-Gun itu ya Mas ya. Mas GM. Iya, Mas GM itu, tapi kolaborasi dengan siapa itu Mas? Yang punya pengusaha juga ya Mas? Oh iya sih, aku lupa siapa ya. Ciputra kalau. Nah, ada Ciputra itu juga. Mas GM itu jadi berkolaborasi itu dalam rangka untuk pendirian perusahaannya atau gimana Mas? Ya pendirian perusahaannya. Oh gitu. Tempo. Terus waktu itu juga Ali Sadikin ya, dia juga berperan juga. Oh gitu. Kalau Mas GM ini sekarang udah nggak ini ya? Dia udah nggak aktif lagi. Udah nggak aktif lagi. Dia dulu kan sempat nulis catatan pinggir ya. Sekarang udah ganti. Banyak. Dia tuh walaupun dia pendiri, tapi dia punya suara yang sama sama jurnalis lain, sama Tempo. Oh gitu. Iya, keren ya. Saya pendiri nih, angle saya harus gini. Jadi tidak pernah mengatur apapun gitu ya Mas ya? Enggak. Oke, keren banget. Oke, media Tempo cenderung mendukung percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Benar nggak Mas? Iya. Banget ya. Oke. Prinsip demokrasi dan HAM menjadi pertimbangan utama dalam framing berita. Iya ya Mas ya. Iya, betul. Karena dengan siapa lagi kita mengandalkan berita-berita yang benar kalau nggak dengan media-media yang seperti Tempo ya sampai saat ini. Gitu sih Mas. Nah, jadi untuk keseluruhan nih Mas, kalau boleh kesimpulannya ya, dari level wartawan, terus ada rutinitas media, terus ada organisasinya Tempo sendiri, ekstra media dan ideologi yang membuat berita ini maksudnya disajikan dalam bentuk yang paling sempurna gitu ya. Dan itu paling banyak perannya adalah seorang jurnalis, bener nggak Mas? Mas setuju nggak? Iya. Bener ya? Iya, benar. Jadi individu level di Tempo itu sangat mempengaruhi bagaimana berita itu dihadirkan ke tengah masyarakat itu ya Mas? Iya betul. Mas, kalau di tempo.co itu pada saat ada berita gitu, ada nggak sih kolom-kolom chat dari pembaca? Ada nggak terbuka itu? Dulu kayaknya pernah ada Instagram ini deh, Pelanggan Tempo. Nggak tahu masih aktif apa enggak. Oh gitu. Buat interaksi.
Baik, baik, baik. Kalau Tempo sendiri kalau engage dengan pembacanya tuh apa, Mas? Ngadain apa biasanya? Kalau engage dengan pembacanya ya, Mm-mm. hmm, Apa cuma kayaknya ya gitu aja gitu? Nggak sempet ya, Mas ya? apa ya, mungkin kayak event-event gitu ya. Oh, event ya. Iya, sempat bocor halus kan, sempat sebut kampus-kampus kan. Oh iya, betul. Iya, bocor halus itu untuk fair. Kalau misalnya ada acara bocor alus gitu-gitu, event itu Mas harus hadir juga di sana atau itu beda divisi gitu? Oh enggak, itu beda divisi. Oh Tadi, gitu. iya, nggak ada bikin berita. Kayaknya kita hadir juga sih. Oh gitu ya, Mas ya. Oh. Kalau Mas ini standby di kantor mana, Mas? Yang di itu kan Malmerah bukan? Di Palmera, Palmera. Tapi setiap hari ngantor atau gimana, Mas? Oh enggak, ke Enggak, lapangan ya. biasa langsung ke lapangan ya. Langsung ke lapangan, langsung ke lapangan. Baik. Ya, ngantor itu kalau kita ada urusan administrasi kepegawaian atau kelas. Tempo Oh. punya kelas. Ya. Kelas apa, Mas, kira-kira? Untuk Kelas pelatihan. oke, pelatihan untuk upgrading skill dalam hal apa itu? Iya. Menulis Eh, kah? Biasanya tergantung SEO kah, menulis kah, investigasi kah, atau keamanan kah, keamanan jurnalis segala macam. Jadi Pernah? itu setiap minggu kelasnya. Oh, setiap minggu. Tapi kita gratis kan dibayarin sama Tempo? Gratis, Iya, gratis. oke. Karena kelasnya emisi yang senior-senior juga. Oh, senior. Saya pernah lihat tuh menulis barang Tempo kayak gitu ya. Seru juga ya, sekali-sekali pengen ikut lah. Tapi takut udah tua banget. Ibu nggak boleh masuk gini. Itu ya, seru ya. Bebas sama. Oh, bebas. Oke. Mas, apa menurut Mas nih untuk yang paling disukai dari pekerjaan ini apa, Mas? Bisa melihat dapur pemerintah. Kita lebih tahu Iya. yang orang lain tidak tahu. Betul, betul. Dan terlihat ya bagaimana cara mereka bekerja gitu ya, cara mereka Iya. maksudnya berhubungan gitu ya. Tapi tetap aja sebenarnya banyak orang-orang yang potensinya bagus ya, Mas. Cuma karena mungkin kondisi yang mengharuskan mereka untuk ya udah nggak boleh ngasih informasi atau apa gitu ya, Mas ya. Ada kan yang seperti itu ya, Mas? Ada kayak gitu. Betul. Ada gitu. Oke, kalau yang paling nggak disukai apa, Mas? Aduh, paling nggak disukai Nggak ketemu itu, narasumber. ya narasumber sih nggak terlalu ini ya. Mm-mm. Mungkin jam kerja ya. Jam kerja. Kalau liburan kapan, Mas? Nah, liburan biasanya kalau di kita itu setiap akhir bulan ada jadwalnya. Oh. Jadi dibuat jadwal gitu. Libur 8 hari dalam sebulan. Nah, 8 biasanya hari. kita dapat jadwal weekend 1 bulan tuh sekali. Bisa ada libur 1 minggu tuh pasti ada 1 kali. Oh gitu ya, tight banget ya. Yang susah ya majalah, dia nggak bisa libur. Karena majalah kan 1 minggu kan kerjanya. Iya betul. Iya, Keluarnya hari dia nggak Senin bisa. ya kalau nggak salah majalah tuh. Iya, hari Senin. Dan dia nggak bisa cuti ngambil 1 hari 2 hari doang. Harus banyak gitu. Harus 1 edisi kan, 1 minggu dia punya cuti. Iya, itu apa kebijakan karena memang kerjanya di media ya, Mas ya. Jadi Iya, mau nggak mau memang udah nyembur ya, Mas ya. Gitu. Oke lah. Mas, aku sebenarnya bahannya udah cukup banyak, tapi nanti kalau dalam perjalanannya nih Mas Eka, saya boleh nggak kita ketemu lagi atau mungkin untuk finalisasi gitu ya, kita ketemu gitu Mas Eka, berkenan atau enggak ya? Boleh. Mas Eka itu saya tinggal di Rasuna, Mas. Jadi Oh. kalau Mas Rasuna Said, jadi saya kalau hari Senin sampai Jumat tuh di Rasuna karena anak-anak kan udah pada gede ya, udah satu di Jatinangor, satu di Solo. Jadi saya sekarang tuh ngajar ngaji Mas di Sunda Kelapa. Jadi aktivitas saya tuh ikut organisasi perempuan muslimah sama itu. Tapi kita tetap
tetap gaul, harus tetap gaul. Iya. Karena kalau kita nggak bergaul, kita nggak tahu dunianya seperti apa gitu. Iya. Jadi saya agak Islam moderat ya Mas ya. Ya saya nggak mengambil firqah tertentu karena memang kita harus mengedepankan maslahat gitu ya. Jadi kalaupun saya ngajak Mas gitu, jadi jangan sampai nanti Mas nggak mau, ini takut gitu ya. Anggap saja seperti ibu sendiri ya Mas. Saya umurnya udah mau 50 Mas. Berarti Mas umurnya baru sekarang berapa? 19? 32, masih muda banget. Masih muda banget, perjalanannya masih jauh ya. Mas Eka, boleh nggak sih saya minta nomor handphonenya? Boleh, nomornya berapa Mas? 0813 Iya. 1777 3 kali. Oh, nomor cantik ya Mas ya? YouTube berarti. Terus 2066. 0813-1777-2066. Iya. Mas Eka, boleh tahu nggak kalau Pak Bagja itu siapa ya? Ya, Wakil Pemda. Oh, susah ya ditembusnya Pak Bagja ya? Mungkin karena sibuk sebenarnya. Sibuk ya? Asik sih orangnya, karena sibuk. Saya tuh justru dapat dari Pak Bagja tuh Mas. Oh iya. Awalnya gini, jadi saya tuh kan termasuk yang paling tua di kampus ya. Tertua malah Mas, jadi kayak udah fosil ya. Nah terus saya kan udah pernah kuliah, sudah pernah bekerja, jadi saya tuh jadi ibunya anak-anak. Nah dosen saya bilang, Bu Fira kayaknya harus bikin skripsi yang lebih oke dibanding yang lain gitu. Coba deh, pilih medianya, Tempo, gitu kan. Oke, kalau Tempo saya punya temen namanya Pak Bagja. Saya nggak tahu Pak Bagja itu siapa karena saya searching, oh wakil Pemret, tapi Pemretnya di Tempo, tapi apa saya gimana nih cara ngubunginnya? Saya WA langsung, coba hubungin aja Mbak Rizka, habis Mbak Rizka Mbak Mehana gitu kan. Saya kasih semua data-datanya gitu, maksudnya memang nggak fiktif dan saya bermaksud baik gitu. Akhirnya setelah saya jalur-jalur itu ya udah, tapi saya belum pernah ketemu Pak Bagja. Ya suatu saat saya pengen banget gitu ketemu dengan seseorang namanya Pak Bagja ini. Kalau memang bisa ya, kenapa enggak gitu. Karena beliau yang ngasih saya akhirnya bisa ketemu Mas Eka gitu. Ya Mas, kalau seandainya lagi liputan, habis itu ada waktu kita bisa makan siang bareng gitu ya Mas ya. Ajak teman-teman yang lain juga boleh. Karena saya tuh lama di restoran, jadi masih banyak teman-teman yang, iya saya di McDonald's 7 tahun Mas. McDonald's Yahudi ya. waktu masih Yahudi saya karena kerjanya di GV, joint venture, jadi saya kerjanya langsung sama orang Amerikanya. Karena mereka kan dulu terbagi dua, kan Ramako Germang Mas punya Pak Bambang dan Rahmadi yang mantunya Pak Sudarmono, yang satu lagi tuh joint venture gitu. Saya kerja di joint venture-nya aja gitu. Tapi lebih sejahtera sih Mas dulu ya. Sekarang kan sosro ya, udah nggak tahu deh kata teman-teman gue. Makanya saya juga masih banyak kenalan teman-teman di restoran gitu. Jadi masih banyak privilege lah. Jadi saya mau lah mengundang Mas dengan teman-teman, Mas Eka, kalau lagi Bu Fira saya lagi ada di sini nih gini. Kecuali saya Senin sampai hari Kamis ada, karena Jumat Sabtu saya kuliah Mas. Makanya kemarin waktu mau dijadwalin hari Sabtu saya belum bisa gitu. Tapi enaknya kuliah di PT IKI kalau Ramadan kita libur sebulan. Gitu, karena kan dia kan ilmu Al-Qur'an ya gitu. Jadi saya juga mengisi kanal-kanal yang selama ini saya tidak pernah tahu tentang Mas Natalan atau Lebaran? Lebaran. Oh iya baiklah. Ini orang Jawa ya pasti ya? Enggak sih, orang Betawi malah. Oh Betawi. Betawinya Betawi mana? Kayak orang Jawa deh Mas. Depoknya di mana Mas? Di dekat Politeknik, dekat RSUI sih. Kukusan. Beji Timur ya? Oh Beji Timur, itu kan daerah saya 8 tahun di Depok Mas. Di Jalan Margondes itu. Dulu waktu Mas masih kecil kali, saya udah di situ 8 tahun. Tapi sekarang Depok udah besar ya jalanannya. Masih masuk juga. Masih tinggal sama orang tua berarti Mas?
Masih. Masih, ya Allah. Mas Eka, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Terima kasih banyak ya. Tapi Mas Eka, saya save nomornya, tapi saya tidak akan mengganggu Mas. Jika Mas nanti punya keluangan waktu, boleh ngajakin para jurnalis mungkin buat ngobrol-ngobrol santai sambil makan siang ya. Jadi saya buka ini karena untuk berterima kasih. Oh, kalau boleh Mbak Rifka ya, dan Mbak Mehana itu apa Mas di sana? Apa ya? Karena dia yang menghubungkan saya dengan Mas. Apa sekretaris administrasi? Mungkin ya. Oh. Tapi aku ke ini Mbak Rifda. Oh, Mbak Rifda. Oke, mungkin ajak Mbak Rifda juga boleh ya, kalau boleh. Boleh ninggalin kantor nggak sih Mas kalau makan siang itu? Atau harus standby gitu mereka? Boleh sih ninggalin kantor. Boleh ya. Kapan-kapan kita atur ya Mas ya, kan ini udah mau bulan puasa. Mungkin after puasa ya. Tapi kelamaan gak sih? Ya, makasih banyak Mas. Nanti kalau saya mau ada pertanyaan lagi boleh ya nanya-nanya sedikit. Boleh. Tapi saya nggak ganggu deh, pokoknya saya tahu rutinitas media seperti apa. Mas, boleh boleh mengajukan pertanyaan lagi apa? Mungkin yang bisa saya informasikan. Mungkin kalau misalnya nanti minta struktur ininya ya, struktur direksi atau ininya ke Mbak Rifda. Boleh ya. Saya nanti mungkin sudah ada, nanti saya tinggal konfirmasi ini bener apa enggak gitu aja. Iya kan? Saya udah pegang tuh Mas dari tesisnya orang-orang yang membahas Tempo juga. Tuh, jadinya kan itu bisa dikutip kan gitu. Iya. Gitu sih. Karena cepat juga pindah-pindahnya. Kayak Kang Bagja sekarang udah di sini gitu. Oh gitu ya. Tapi berarti promotionnya gimana kalau di sana Mas? Cepet atau harus ada tes-tes tertentu di Tempo? Ada tes-tes tertentunya. Oh, ada fit. Ada magang. Ada gitu juga. Ada gitu juga ya. Kalau Mas udah punya ya autobiografi lah ya, ibaratnya udah punya ini, itu berarti udah berapa tulisan Mas di Tempo? Ngitung nggak? Nggak ngitung ini? Nggak ngitung. Koran aja itu udah 2 tahun berarti kalau hampir setiap hari. Masya Allah, keren banget Mas. Ratusan. Mas masih keinginan ada goals nggak? Oh saya di Tempo 10 tahun aja, habis itu kemana gitu, ke CNN gitu, ke luar negeri. CNN yang beneran. Sebetulnya pengennya ini CNN ke media luar. Iya, media asing berarti ya. Media asing. Oke, keren banget Mas. Aku doain semoga Mas nanti melesat ya karirnya. Karena Mas udah mau diwawancarai oleh saya. Saya doakan langsung Mas. Baiklah kalau gitu, terima kasih banget Mas. Terima kasih banget pokoknya atas kesempatan ini. Nanti kita range lagi ya Mas ya. Ya, salam. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, tunggu kita foto dulu Mas. Oh iya.